Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlen Hasim dengan NIM F2 021 01180, kelas F4 program studi farmasi, tugas biosel. Di sini saya akan membahas tentang retikulum endoplasma, ribosom, dan badan Golgi sebagai manufaktur protein. 1. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma terbagi menjadi dua, yaitu 1. Endoplasmik yang artinya di dalam sitoplasma, dan 2. Retikulum yang artinya saluran berjala-jala. Retikulum endoplasma adalah bangunan yang berbentuk ruang berdinding dan memiliki dua tipis dan saling berhubungan bentuk anyaman. Masing-masing ruangan mempunyai bentuk yang berbeda dan dapat digolongkan menjadi tiga jenis. Yang pertama, sistema, berbentuk pipi yang tersusun, berlapis dan saling berhubungan. 2. Tubular, berbentuk tabung atau saluran yang berhubungan. 3. Vesikular, berbentuk gelembung yang terpisah satu sama lain. Berdasarkan kondisi permukaannya, retikulum endoplasma dibedakan menjadi retikulum endoplasma bergranul atau retikulum endoplasma kasar atau REK, retikulum endoplasma tidak bergranul atau retikulum endoplasma halus atau REH. Retikulum endoplasma kasar dapat berubah menjadi retikulum endoplasma halus jika kehilangan ribosom dan sebaliknya. Secara struktural, retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus saling berhubungan sehingga dapat bekerja sama dalam melakukan aktivitas sel. Proses produksi antibodi dalam sel plasma dan limfosit dilakukan oleh retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus bersama-sama. Polipeptida disitensi dan diglikosilasi dalam retikulum endoplasma kasar akan disempurnakan strukturnya oleh retikulum endoplasma halus. Komposisi retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus dapat menunjukkan pola aktivitas sel. Semakin banyak aktivitas suatu sel, semakin banyak pula retikulum endoplasma dan sebaliknya. Fungsi retikulum endoplasma halus: 1. Sintesis lipid, kolesterol, dan hormon steroid. 2. Detoksifikasi obat-obatan dalam sel hati. 3. Pembentukan glikogen dalam sel hati dan otot. 4. Metabolisme mineral. 2. Ribosom. Ribosom adalah benda-benda halus yang terdiri atas nukleoprotein dengan diameter 15-25 nanometer. Di dalam sitoplasma, ribosom terdapat dua bentuk. Yang pertama, bebas dalam matriks sitoplasma Fungsinya mengadakan sintesis protein akan digunakan sendiri oleh sel atau untuk pertumbuhan dan pembelaan sel. 2. Menempel pada dinding atau membran gelembung-gelembung. Pertama, retikulum endoplasma. Fungsinya mengadakan sintesis protein yang akan dikeluarkan dari sel melalui organel yang mempunyai fungsi sekresi. Fungsi utama ribosom mengadakan sintesis protein. Dalam melaksanakan tugasnya, ribosom dikontrol oleh inti sel yang menghasilkan RNA yang disebut messenger RNA atau mRNA dan dibantu oleh transfer RNA atau tRNA yang berfungsi untuk meningkatkan asam amino yang ada dalam sitoplasma. 3. Badan Golgi. Badan Golgi adalah organel yang terdapat dalam sitoplasma dan letak, ukuran, dan jumlah yang berbeda-beda antara sel yang satu dan yang lainnya. Badan Golgi merupakan gelembung-gelembung berdinding, membran, dan bagian-bagian 1. Sakula atau sisterna atau diktiosom berbentuk gelembung-gelembung pipi tersusun bertumpuk-tumpuk dan masing-masing saling berhubungan. Sakula mempunyai dua permukaan yang berbeda. Yang pertama, immature phase atau forming phase atau chest phase, permukaan cembung menghadap ke arah inti sel. Yang kedua, mature phase atau transphase, permukaan lainnya. 2. Vesikel sekretoris atau vakuola berupa gelembung bulat atau oval dan terdapat pada tepi transphase. 3. Mikrovesikal atau vesikal transfer juga disebut transfer vesikal, berupa gelembung kecil yang terdapat di sekitar chest phase dan berasal dari retikulum endoplasma yang tidak bergranula. Pada prinsipnya ada 3 macam jenis RNA yang aktif dalam sintesis protein. Yang pertama, mRNA berasal dari inti sel. Yang kedua, tRNA yang terdapat bebas dalam sitoplasma. Yang ketiga, ribosomal RNA atau rRNA yang terdapat dalam ribosom. rRNA merupakan RNA terbanyak dalam sebuah sel dan juga dibuat inti sel dan kemudian menempati tempatnya dalam ribosom. Ribosom pada dasarnya mempunyai dua subunit, yaitu subunit besar yang akan mengikat tRNA dan subunit kecil yang akan mengikat mRNA. Ukuran subunit besar dan kecil berbeda dengan satuan ukuran kecepatan pengendapan diberi simbol S.
Seluruh sel eukariot memiliki badan Golgi, yaitu yang berperan dalam sekresis, sintesis, dan produksi. Antara lain tahap akhir sintesis protein, proses pengisian kelompok protein untuk diarahkan dalam pengangkutan interseluler menuju tempat khusus dalam sel yang diperlukan, misalnya untuk pembuatan lisosom. Pemekatan dan penyimpanan produk dalam vesikel sekretoris, misalnya pada sel kelenjar. Pembentukan lipoprotein, misalnya pada sel hati. Pemeliharaan membran plasma, sintesis polisakarida pada sel Golbet atau sel kelenjar lendir yang banyak terdapat dalam saluran pencernaan, pernapasan, dan kelamin. Sulfasi atau penambahan sulfat dan penggabungan polisakarida dengan protein menjadi glikoprotein. Glikosilasi memasukkan gugus gula yang kompleks seperti manosa dan asam salat ke bagian ujung polisakarida. Itulah sedikit pembahasan materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Saya akhirin ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.